Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Bagaimana kabarnya anak soleh dan solihah? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa belajar kembali dalam pelajaran baca tulis Al-Quran. Baiklah, sebelum kita memulai belajar hari ini, baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, materi pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, keutamaan membaca Al-Quran, dan yang kedua, cara membaca ta'awudz dan juga basmalah. Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam. Umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran, maka ia akan mendapat suatu kebaikan. Dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Selanjutnya, keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Yang kedua, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Yang ketiga, mereka yang belum lancar dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran tidak boleh bersedih, sebab Allah tetap berikan 2 pahala kepadanya. Yang keempat, sebaik-baiknya orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baiknya manusia. Dan yang kelima, Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana caranya membaca lafaz ta'awudz dan juga lafaz basmalah. Kalian pasti sudah tahu kan bagaimana lafaz ta'awudz dan juga lafaz basmalah? Nah, anak-anak, ini dia lafaz ta'awudz. Cara membaca ta'awudz adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan yang selanjutnya yaitu lafaz basmalah. Anak-anak, ini dia contoh bacaan lafaz basmalah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, cara membaca ta'awudz dan basmalah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama dibaca secara terpisah, dan yang kedua dibaca secara disambung atau diwasolkan. Dibaca terpisah yaitu artinya lafaz ta'awudz dan lafaz basmalah dibaca secara terpisah. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengambil nafas kembali. Jadi, membaca secara terpisah yaitu bacaan yang pertama dibaca, kemudian mengambil nafas dan dibaca kembali. Sekali lagi ya, mari kita baca bersama-sama ya anak soleh dan solihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mengambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang kedua, cara membaca lafaz ta'awudz dan juga basmalah dengan cara disambungkan atau diwasolkan. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir
dibaca dengan satu nafas dengan syarat ketika membaca satu nafas, huruf terakhir setiap kalimatnya itu harus dibaca hidup harokatnya. Nah, di akhir lafaz ta'awudz itu kan huruf kasroh. Jadi, jimi setelah menyebutkan huruf kasroh langsung disambungkan ke lafaz basmalahnya ya. Jadi tidak ada jeda untuk berhenti. Ingat ya, jadi cara membacanya itu harus dengan satu nafas. Jika diwasolkan atau disambungkan, itu juga harus dengan satu nafas ya, harus diingat. Yuk sekali lagi kita baca bersama-sama sambil diikuti bareng-bareng ya nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anak? Sudah bisakah kalian membedakan bagaimana cara membaca lafaz ta'awudz dan juga basmalah dengan cara terpisah dan juga disambungkan? Ta'awudz dan basmalah seringkali kita ucapkan saat memulai membaca Al-Quran atau ingin melakukan sesuatu. Nah, jadi dalam membaca ta'awudz dan basmalah perlu diperhatikan panjang pendeknya ya anak-anak. Alhamdulillah, pembahasan materi BTQ kita hari ini telah selesai. Jadi, tugas kalian hari ini yaitu membaca ta'awudz dan basmalah dengan cara terpisah dan juga membaca ta'awudz dan basmalah dengan cara disambungkan. Ingat ya, membaca lafaz ta'awudz dan basmalah secara terpisah dan disambungkan itu sangat berbeda loh. Jadi, perlu kalian perhatikan baik-baik ya. Tugas kalian yang pertama yaitu membaca ta'awudz dan lafaz basmalah dengan cara terpisah, dan juga yang kedua membaca lafaz ta'awudz dan juga basmalah dengan cara disambungkan. Dan perlu kalian perhatikan juga panjang pendeknya dalam membaca ta'awudz dan juga lafaz basmalah ya. Jika tugas kalian sudah selesai dihafalkan atau kalian sudah mampu untuk membacanya, kalian bisa langsung setorkan tugasnya melalui voice note atau VN, dan juga bisa juga melalui video. Kirimkan ke nomor Bu Fitri ya. Sekian materi BTQ kita hari ini. Guru akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.